Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bersua dan berjumpa di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sangat mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man tatahhara fi baitihi fa ahsana al-wudu' thumma atal masjida." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian mereka menyempurnakan wuduknya dan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, fa huwa zairullah. Maka orang tersebut adalah orang yang sedang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala sudah pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamunya. Dan kita sedang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada adab, ada etika yang harus kita jaga. Karena rumah Allah Subhanahu wa taala adalah rumah yang tidak boleh disandarkan kepada siapapun, sehingga masjid itu disebut dengan baitin min buyutillah, disandarkan kepada Allah karena kemuliaannya. Maka kewajiban kaum muslimin ketika mereka berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui adab dan etika, karena mereka sedang bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bertamu di rumah manusia, di rumah pejabat, di rumah ustaz, maka kita akan menjaga adab dan etika. Bagaimana dikala kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan hak atau kewajiban atau yang dilakukan oleh Allah kepada mereka yang bertamu ke rumahnya, disediakan pahala-pahala yang luar biasa, dan di antara salah satunya itu merupakan di antara langkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan semua kita masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tidak boleh kita melewatkan satu hari kecuali banyak ucapan salam dan salawat di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Apa arti sallu? Artinya bukan bersolawat, artinya adalah perbanyaklah mengucapkan solawat. Wasallimu, apa arti wasallimu? Perbanyaklah mengucapkan salam. Dari mana kata perbanyak ini kita ambil? Dari kalimat tasydid. Karena tasydid di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran atau di dalam harakat, itu ada barisan-barisan yang telah ditentukan. Ada fathah, ada dhamma, dan tidak disebut dengan fathah kecuali biasanya terbuka wa, ba, maka disebut dengan fathah. Fathah itu artinya terbuka. Begitu juga dengan dhamma, sukun itu biasanya tenang, maka disebut dengan sukun. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah syiddah atau tasydid. Tasydid itu artinya penekanan. Tidaklah huruf atau harokat tasydid masuk ke dalam sebuah bahasa kecuali maknanya akan berubah, ditekankan maknanya. Maka di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Artinya apa artinya? Apa arti nama Nabi kita Muhammad? Yang banyak dipuji. Dari mana datang kalimat banyak? Dari kalimat syiddah atau dari kalimat tasydid, Muhammadun. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu sallu. Dari mana datang kalimat perbanyaklah mengucapkan salawat? Karena huruf lamnya itu ditekankan, sallu, syiddahnya ada tasydidnya. Begitu juga wasallimu, sallimu, perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah ini merupakan di antara ibadah yang mudah dilakukan namun memiliki pahala yang luar biasa, dan di antara salah satu bentuk pahala yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan urusannya di dunia dan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan ringan berkaitan dengan bahagia dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula yang tidak bahagia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangankan sunnah Nabi dalam bentuk, dalam perkara agama, dalam masalah dunia pun kita akan merasa bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah ulama hadis ikhwatul Islam, walaupun terjadi perbezaan antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunnah Nabi itu dilihat dari sisi pandang para ulama. Jadi kalimat sunnah itu tidak satu maknanya ini sunnah, dilihat yang berbicara itu siapa dan konteks pembicaraannya konteks yang bagaimana. Kalau seandainya dikala kita berbicara tentang nawasib, dikala kita berbicara tentang nasibi, dikala kita berbicara tentang jahmi atau mu'tazili, maka konsep daripada sunnah, mereka itu adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah. Apa maknanya? Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perkara baru dalam agama, atau yang kita kenal dengan istilah bid'ah. Kenapa kita katakan dengan kalimat tersebut? Karena konteks pembicaraan kita adalah tentang firaq, tentang ilmu akidah, tentang masalah keyakinan. Nah, apabila disebut dengan sunnah Nabi dalam perkara ini dan ini, dan yang menyelisihinya disebut dengan ahlul muhdas atau ahlul ihdas atau ahlul zai atau ahlul bid'ah atau dengan istilah-istilah yang lainnya. Tapi kalau konteksnya itu adalah dikala kita berbicara tentang ilmu akidah. Kalau kita berbicara tentang ilmu fikih, tentunya makna daripada kalimat sunnah lebih identik kepada hukum. Karena ada hukum fardu, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kalau disebut ini sunnah, artinya sunnah tersebut maknanya dianjurkan bagi kita melakukannya dan tidak tercela orang yang meninggalkannya. Kalau ditinjau dari sisi fikihnya, kalau konteks pembicaraan kita tentang masalah sunnah, dikala kita bahas bab-bab fikih misalnya, maka itulah maknanya. Seperti misalnya dikala kita berbicara tentang wudu, yang mudah-mudah saja. Dikala kita berbicara tentang wudu, maka dianjurkan bagi kita menyuci tangan kita, membersihkan tangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, membersihkan hidung juga 3 kali. Apa hukumnya? Sunnah, itu hukumnya sunnah dan itu adalah sunnah Nabi. Tapi apakah orang yang meninggalkannya disebut dengan pelaku bid'ah? Tidak. Masalah fikih ikhwatul Islam, terutama masalah khilaf, maka kita ingat la tabdi'a fi masailil khilaf. Tidak boleh bagi kita mengatakan pelaku bid'ah kalau seandainya itu adalah masalah khilaf, dan khilaf itu lebih identik kepada masalah-masalah fiqhiyah. Jelas sampai di sini? Karena perkara ini ikhwatul Islam bukan perkara yang bermudah-mudah kaum muslimin untuk mengatakannya. Kemudian kalau ditinjau dari sisi ahlul hadis, maka mereka memasukkan semuanya. Sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, akhlak dan tingkah laku Nabi, serta sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disebut dengan sunnah. Hanya saja ikhwatul Islam, sebahagian ulama usul tadi disebut dengan ulama ahlul hadis, yaitu mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia hadis. Mereka menyebutkan semuanya adalah sunnah. Perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat akhlak Nabi, dan sifat zati Nabi atau zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mereka menyebutkan, ini tidak ada ahli hadis di dalam sini ya. Karena perkataan ini ikhwatul Islam dibantah oleh mereka-mereka yang usuli, orang-orang usul fikih. Kenapa demikian? Kalau sunnah itu adalah perbuatan Nabi, wajar. Kalau perkataan Nabi juga tidak menjadi masalah. Kalau persetujuan Nabi, masuk. Kalau akhlak dan adab Nabi juga masuk. Tapi bagaimana dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu sifat Nabi, bentuk Nabi. Apa sifat Nabi? Sifat Allah menciptakan Nabi, yaitu bagaimana bentuk sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi orangnya tinggi atau rendah? Apa sifat Nabi? Sedang, tidak tinggi, tidak. Kalau itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan mereka yang pendek? Berarti mereka bukan paham atau tidak? Ini paham atau betul nih? Bagaimana dengan orang yang terlalu tinggi? Baik, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dadanya berbidang. Iya atau tidak? Itu sifat Nabi, sifatun khalqiyah atau khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu bagaimana bentuk penciptaan Nabi. Dan ahlul hadis mereka memasukkan itu ke bagian dalam pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang gendut,
Atau orang yang kurus, yang tidak berbidang dadanya, berarti mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Atau warna kulit Nabi, atau rambut Nabi. Berarti kalau seperti itu ikhwatul Islam, tidak ada satupun di antara kita yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Nabi rambutnya panjang dan ikal. Kita rambutnya macam mana? Pendek, apa lagi? Lurus, apa lagi? Apa ada di antara kita yang mirip rambutnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, sehingga ulama usuli mereka mengambil dari sisi ini. Jadi yang 4 masuk, yang 1 tidak mungkin menjadi bagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, adab dan etika atau perbuatan Nabi sehari-hari. Kemudian sifat zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatun khalqiyah, khalqiyah itu bagaimana bentuk Allah menciptakannya. Mungkinkah kita harus menyerupai bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin atau tidak? Bisa jadi, iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau ada orang yang bisa memungkinkan untuk menyerupai sifat Nabi atau fisik Nabi, tapi tidak semua yang bisa melakukan yang demikian. Maka orang-orang usuli, orang-orang usul fikih, mereka mengatakan yang bagian poin ini tidak dimasukkan bagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah dalam bentuk Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun ketika Allah menciptakan kita itu bukan pilihan. Artinya kita seperti ini, bukan kita yang memilihnya. Kalau kita bisa memilih ikhwatul Islam, maka kita semuanya akan memilih. Saya ingin diciptakan oleh Allah tinggi semampai, kulit putih, hidung mancung. Tapi faktanya hidung kita semuanya pesek. Dan itu bukan pilihan dari kita. Tidak mungkin. Dan hidung Nabi mancung atau pesek? Mancung ikhwatul Islam. Bagaimana alis Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya? Alis Nabi itu nempel. Coba lihat alis kita masing-masing. Ada yang nempel? Berarti tidak sunnah. Bisa katakan tidak sunnah? Dari situlah ikhwatul Islam, makanya makna daripada sunnah itu ditinjau dari beberapa sisi yang tadi telah kita sebutkan. Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, sunnah itu sebagaimana yang disebutkan. Dan kita tentunya bangga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi yang karena memang kita membuat metode lain sedikit ya, yaitu bagaimana kita ada rujukannya. Di antara salah satu sunnah, apakah ada kalimat sunnah di dalam ayat-ayat Al-Quran? Kita tahu ikhwatul Islam, di dalam Al-Quran apakah ada kalimat yang berbicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Quran itu ikhwatul Islam adalah ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan bahasa yang mencakup semuanya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecuali yang penting-penting saja, poin-poin yang penting saja. Tidak mungkin semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya semuanya diceritakan di dalam Al-Quran ikhwatul Islam, maka tentunya sulit bagi kita untuk menghafalnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Makanya Al-Quran itu lebih banyak kepada sifat manusia. Tidak lebih banyak kepada masalah dunia. Mengapa demikian? Karena manusia itu saja. Manusia yang diciptakan oleh Allah, perangainya tidak akan pernah kecuali akan serupa. Itu saja yang namanya manusia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai umat terakhir, yang namanya manusia tetap manusia. Apa maknanya? Manusia itu ikhwatul Islam tidak akan berubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Perangainya, perbuatannya, akhlaknya. Seperti misalnya ketika Allah bercerita tentang Nabi Lut alaihi salam, Allah bercerita tentang kaumnya. Apakah masih ada orang-orang yang berperangai seperti perangainya Nabi Lut? Banyak ikhwatul Islam. Kemudian dikala diceritakan di dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam timbangan. Apakah banyak orang yang curang dalam timbangan? Banyak ikhwatul Islam. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu lebih banyak cerita tentang yang umum, kemudian manusia. Karena manusia itu tidak akan berubah perangainya, itu saja. Sehingga dianjurkan bagi kita mengetahui tentang sejarah, karena sejarah itu adalah cerita lama dan dia akan selalu berulang dan berulang ceritanya. Waktunya, tempatnya, orangnya saja yang berbeza, tapi faktanya sama. Kalau masalah dunia itu maju, semakin terakhir semakin maju, semakin terakhir semakin maju. Sehingga nanti kalau Allah bercerita tentang dunia ikhwatul Islam, maka tentunya tidak akan sama, tidak akan relevan antara dunia sebelumnya dengan dunia yang ada di zaman sekarang.
Dan dunia kita tidak akan sama dengan dunia yang datang 300 tahun setelah kita. Kita tidak tahu. Makanya dunia bisa berubah, tapi manusia tidak akan bisa berubah. Kemudian ikhwatul Islam, masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di dalam Al-Qur'an? Ada. Kalimat sunnah itu disebut dengan hikmah. Ada dua perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Kalau Allah berbicara tentang ilmu, Allah menyebutkan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang berilmu itu sedikit. Sedangkan hikmah ikhwatul Islam, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah kepadanya, berarti telah dibukakan untuknya pintu kebaikan yang sangat banyak. Dan orang yang pertama kali dibukakan pintu kebaikan yang sangat banyak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada kalimat hikmah di dalam Al-Qur'an yang bergandengan dengan Alkitab wal hikmah, maka makna daripada kalimat hikmah tersebut adalah as-sunnah. Bisa kita lihat di halaman Muqaddimah Ikhwatul Islam sebelum pendahuluan, yaitu halaman 1. Sebelumnya di halaman 1 di sampingnya kita nukilkan perkataan Imam At-Tabari rahimahullahu taala, al-hikmah adalah as-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Apa kaedahnya? Kaedahnya apabila digandengkan kalimat al-kitabu wal hikmatu. Kenapa disebut dengan al-hikmah? Karena kalimat al-hikmah ini lebih luas daripada kalimat sunnah. Maknanya lebih luas daripada kalimat sunnah. Tapi apabila disebut dengan kalimat al-hikmah, maka makna al-hikmah itu adalah as-sunnah. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, laqad manna Allah 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim. Halaman sebelumnya, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan nabi yang diutus oleh Allah kepada kita akan mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Karena dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Apakah ada makna Sunnah di dalam Al-Quran? Banyak sekali ikhwatul Islam. Maka Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala memberikan kesimpulan, kalau seandainya digandengkan kalimat Alkitab, Alkitab itu bisa mencakup semuanya, tapi maknanya adalah Al-Quran. Maknanya adalah Al-Quran, bukan kitab yang lain. Begitu juga dengan Al-Hikmah. Al-Hikmah juga mencakup yang lain. Tapi kalau bergandengan antara Alkitab wal hikmah, maka artinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kita tahu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya adalah at-tariqah. Tariqah itu adalah metode. Dianjurkan bagi kaum muslimin mengikuti metode, cara, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara, dalam setiap apapun. Bahkan kalau seandainya kita contohkan perkara-perkara dunia pun dianjurkan bagi kita untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ada yang tidak mencontoh Nabi, mereka tidak tercela dengannya. Maka tidak salah kalau seandainya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengikuti segala bentuk gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Bahkan cara berjalan Nabi, bahkan dia akan misalnya buang air, buang hajat, salat di tempat Nabi salat. Itu sebenarnya tidak salah ikhwatul Islam. Yang demikian tidak salah karena itu adalah perkara dunia. Kita tidak diwajibkan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dunia. Yang wajib itu adalah dalam perkara agama. Tapi kalau ada yang mencontoh Nabi, menjadikan cara hidupnya, metodenya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga tidak menjadi masalah. Kita tidak boleh mencelanya. Itu dikembalikan kepada dirinya. Kalau seandainya tidak menyiksa dirinya dan tidak bertentangan dengan tradisi atau adab dan etika yang ada di daerahnya, itu kaedahnya. Kalau ada di antara kaum muslimin yang ingin meniru gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan, tidak menjadi masalah. Dan itu adalah bentuk kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya cara tersebut bertentangan dengan tradisi atau dianggap aneh oleh orang lain dalam masalah dunia ingat, maka tentunya dia lebih baik mengikuti adat istiadat yang ada di daerahnya. Seperti misalnya masalah apa contohnya? Masalah kendaraan misalnya, atau masalah pakaian misalnya.
Kita tidak menjadi masalah mengikuti gaya pakaian yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya itu bertentangan dengan yang ada di daerah kita, bahkan menimbulkan kegaduhan, maka tinggalkan, karena itu perkara dunia, bukan bentuk pakaian, bukan cara pakaian yang diajarkan oleh Nabi, tapi bentuk warna pakaiannya atau bentuk pakaiannya atau bagaimana ukuran pakaiannya, karena itu semuanya adalah perkara dunia. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ada salah satu contoh yang terjadi antara Al-Abbas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar adalah salah seorang sahabat yang kita tahu dia itu adalah bentengnya fitnah. Apa maknanya? Selagi ada Umar, maka fitnah tidak akan pernah masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Itu adalah Umar. Dan Nabi SAW memberitahukan bahwa benteng ini suatu saat nanti akan dirobohkan. Apa makna dirobohkan? Bahwa Umar itu akan wafat dalam keadaan terbunuh. Itu makna benteng dirobohkan. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha, dikala Nabi mengatakan kalimat ini, Aisyah bertanya, apakah benteng ini terbuka secara baik-baik atau dia dirobohkan? Nabi mengatakan dirobohkan, artinya Umar tidaklah wafat secara baik-baik. Dia wafat dalam keadaan terbunuh. Dan itu bukan Umar saja. Begitu juga dengan sahabat yang lainnya, Utsman. Utsman itu ikhwatul Islam, dikala dia direbut kekuasaannya, maka ada yang bertanya kepadanya, ala tuqatil? Tidakkah engkau melawan? Utsman, dia punya kekuatan, dia pemimpinnya. Tapi dikala ada orang-orang sebahagian kecil ingin merebut kepemimpinannya, maka dia bersabar saja. Dan dia menyebutkan, karena Nabi menjanjikan kepadaku yang demikian. Bahkan dia bermimpi sebelum dia terbunuh, aftir indana, hendaklah engkau berbuka bersama kami wahai Utsman. Apa maknanya? Karena memang Utsman terbunuh dalam keadaan berpuasa, dan dia berbuka bersama mertuanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyebutkan, aku tidak akan wafat sampai jenggotku memerah, atau sampai jenggotku berwarna merah. Apa maknanya? Berdarah. Dan itu terjadi ikhwatul Islam, sehingga dikala Ali bin Abi Thalib merasakan kesakitan yang luar biasa beratnya, keluarganya sudah mulai risau, jangan-jangan orang tua kita, keluarga kita, paman kita ini akan meninggal. Apa kata Ali? Saya tidak akan pernah meninggal sampai jenggotku berwarna merah. Apa maknanya? Sampai aku berdarah, artinya terbunuh. Dan itu faktanya. Dikala beliau berada di Kufah, membangunkan orang sedang melaksanakan sholat subuh atau melaksanakan sholat subuh, maka ada yang memukulnya dengan pedang, berdarah jenggotnya. Dan dikala jenggotnya berdarah, dia pun memegangnya. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, dikala kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah metode, cara. Kemudian kita lihatkan lagi dalam masalah perkara dunia, dicontohkan oleh Umar. Jadi Umar ini pernah melewati gang-gang yang ada di kota Madinah, rumah-rumah perumahan. Kemudian dikala dia melewati perumahan yang ada di kota Madinah, tiba-tiba dia melihat ada pancuran air, talang air. Apa bahasa kitanya? Talang air. Apa? Penampung ayu. Apa? Selampau air. Paham ya? Itu bahasa khusus daerah kita ya. Talang air. Paham ya? Talang air itu ikhwatul Islam. Nah, talang air yang ada, yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikala lewat, kemudian ada talang air, yang mana talang air ini mengarah ke jalan-jalan kaum muslimin. Sehingga Umar berpendapat, kalau talang air ini diarahkan ke arah jalan kaum muslimin, bisa mengganggu kaum muslimin, terutama dikala musim hujan ataupun dikala ada percikan air ataupun yang semisalnya. Maka dia merubah posisinya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala posisinya sudah dirubah, dilihat oleh Al-Abbas. Ketika Al-Abbas melihatnya, dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Maka orang-orang mengatakan, Umar. Dia pun langsung pergi ke rumah Umar. Wahai Umar, tahukah kamu, yang membuat talang air itu mengarah ke jalan-jalan kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala mendengarkan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya, maka Umar langsung berlari. Kemudian mengatakan, wahai Abbas, injak pundakku, artinya jadikan pundakku sebagai pijakan.
Kemudian perbaiki lagi, kembalikan sebagaimana Nabi telah melakukannya. Padahal perkara telang air, perkara dunia. Tapi para sahabat mereka tidak mau merubah apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah mereka menghargai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia. Hanya saja ikhwatul Islam, dalam perkara dunia itu kita tidak dipaksa dengannya. Makanya dikala kita memakai pakaian jubah atau saub, pakaian jubah ini, kita dipaksa memakainya atau tidak? Bebas. Syaratnya selama menutup aurat. Selama menutup aurat, maka silakan kita pakai. Dan setiap daerah mereka memiliki pakaian masing-masing. Silakan mereka mengikutinya. Kalau ada yang memakai pakaian jubah atau saub, istilahnya saub, dengan alasan karena ini adalah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala atau tidak? Dapat pahala dengannya, walau itu adalah perkara yang berkaitan dengan dunia. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tariqah. Jadi at-tariqah itu bisa jadi cara dunia. Dan yang kita bahas di sini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama. Kalau masalah dunia ikhwatul Islam, tentunya yang melakukan alhamdulillah. Kalau dia berniat melakukannya karena mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau dalam perkara agama, kita tidak ada pilihan kecuali semuanya wajib mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas, lebih kita fokuskan adalah masalah-masalah agama. Kemudian ikhwatul Islam, kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini halaman 11 ya. Kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu umat Nabi adalah umat yang termulia di antara umat-umat yang ada. Apa yang membuat mereka mulia? Umat Nabi akan menjadikan mereka sebagai umat yang termulia karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan karena kepatuhan mereka terhadap baginda Nabi. Itulah penyebabnya kenapa umat Nabi menjadi mulia. Artinya, kalau ada umat Nabi tidak patuh dan tidak tunduk kepada Nabi, bahkan benci terhadap perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan itu akan dicabut darinya. Karena tidak mungkin orang yang melaksanakan sunnah Nabi dalam urusan agama tidak mulia. Semuanya akan mulia. Hanya saja itu tergantung zaman. Ada zaman di mana kaum muslimin kuat, ada zaman di mana kaum muslimin lemah. Ada zaman di mana orang melakukan sunnah Nabi mereka dianggap aneh, dan itu bukan perkara yang sudah terbiasa demikian. Contoh misalnya Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut ini ikhwatul Islam, Nabi Lut itu dengan Nabi Ibrahim itu satu zaman. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim satu zaman. Dan Nabi Lut itu adalah anak paman daripada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Lut dan Nabi Ibrahim, ada dua orang Nabi yang pertama kali berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berhijrah, Nabi Lut juga berhijrah. Nah, ketika mereka berpisah, diutus kepada kaum yang berbeza atau yang berbeda. Kemudian Nabi Lut diutus kepada kaum yang mereka suka sesama jenis. Ketika Nabi Lut mengajak mereka kepada fitrah, kepada kebaikan, apa jawaban daripada kaum Nabi Lut? Akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kalimat ini kalimat yang akan selalu kita dengarkan sepanjang masa. Wahai kalian semuanya, keluarkan Nabi Lut, keluarkan mereka, usir mereka dari kampung halaman kita. Kenapa alasannya? Innahum unasun yatatahharun. Dia itu orang yang sok suci, sok bersih, sok pintar, sok pandai. Itu